Selalu bagi kita semua. Di sini saya akan melakukan praktek penginjilan dari tugas kampus saya. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Iman Sinaga. Tempat gereja saya adalah Gereja HKBP. Kepribadian atau kesaksian pribadi dalam melayani gereja adalah sebagai anggota Nopo Sebulung di gereja saya. Oke. Terima kasih Saudara Iman Sinaga. Sebelum saya menanyakan pertanyaan, mohon maaf ketika ada salah kata dan salah pembelasan saat saya menanyakan pertanyaan kepada Iman. Saya akan menanyakan pertanyaan, dalam kehidupan rohani Anda, sudahkah Anda mempunyai satu keyakinan bahwa kalau Anda meninggal dunia hari ini, Anda masuk surga? Gimana tanggapan Anda? Ya, menurut saya itu saya berpantas masuk kerja surga. Kenapa? Karena saya itu manusia yang diliputi oleh dosa, dan Tuhan akan melihat ke bumi apa saja yang dilakukan oleh manusia pada masa hidupnya. Saya akan menanyakan pertanyaan kedua Saudara Iman. Seandainya Anda meninggal dunia hari ini dan menghadap Tuhan, dan Ia bertanya, mengapa aku mengizinkan engkau masuk ke surga? Apa tanggapan Iman? Ya, menurut saya Tuhan Maha tahu apa saja yang Tuhan memberikan penglihatan bahwa saya itu manusia yang tidak luput dari dosa. Oke. Saya akan melanjutkan, Saudara Iman. Apa yang Anda ketahui tentang surga? Surga adalah salah satu tempat yang paling terindah bagi orang yang percaya kepadanya. Dan surga itu adalah salah satu hadiah secara gratis pada kita. Dan kita bisa lihat dari Alkitab Yohanes 3:16 mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan Anak-Nya tunggal supaya orang yang percaya padanya tidak akan binasa, memperoleh hidup yang kekal. Oke. Saya akan bertanya lagi. Apakah surga itu dapat dibeli? Ya, menurut saya itu surga itu tidak bisa diperjualbelikan oleh apapun dalam bentuk harta atau benda kita yang kita punya selama ini. Ya. Apakah orang berdosa pantas masuk surga? Saya mengatakan bahwa manusia yang berdosa itu tidak pantas masuk surga. Kenapa? Karena banyak sekali perbuatan atau kesalahan sehingga kita belum pantas masuk kerajaan surga. Iya. Saya akan melanjutkan. Apa yang Saudara Iman ketahui tentang berdosa? Pengertian dari dosa itu apa menurut Saudara Iman? Ya, berdosa itu adalah salah satu cara atau kesalahan sebagai perbuatan kita yang kita lakukan selama di dunia ini. Iya. Apakah orang berdosa dapat menyelamatkan dirinya sendiri kalau Tuhan tidak menyelamatkannya? Ya, menurut saya itu kita harus betul-betul mengetahui apa kesalahan kita dan apa perbuatan kita yang kita alami pada masa hidup kita di dunia ini. Berarti menurut Iman, kalau tidak Tuhan yang menyelamatkan kita, berarti kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri, begitu ya? Iya. Oke. Kita lanjut. Penuh rahmat karena itu tidak ingin menghukum kita. Silakan dibuka dulu kitabnya. 1 Yohanes 4 ayat 8.
Demikianlah firman Tuhan. Ya. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ya. Adil karena itu harus menghukum dosa. Silakan lagi buka ke Keluaran 34 ayat 7. Demikianlah firman Tuhan Ya. yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya pada keturunan yang ketiga dan keempat. Ya, terima kasih saudara Iman telah membacakan firman Tuhan. Kita melanjutkan, siapakah dia? Siapakah Allah menurut saudara Iman? Allah yang menurut saya itu, Allah itu adalah Allah yang sempurna dan tidak pernah membuat berdosa. Dibandingkan manusia itu meliputi segala perbuatan atau kesalahan dan mempunyai dosa yang sangat banyak. Oke. Siapa yang mati di kayu salib? Menurut saya itu mati di kayu salib itu adalah Tuhan Yesus. Ya. Tuhan Yesus bangkit dari maut untuk menebus dosa-dosa manusia dan menyediakan bagi tempat kita di surga yang diberikan dengan cuma-cuma. Itulah yang dilakukan Tuhan kepada manusia yang berdosa, supaya manusia yang berdosa bisa naik ke surga. Kita lanjut ya, saudara Iman. Bukan sekedar persetujuan menurut akal atau kepercayaan manusia. Maksudnya dari percaya manusia, dari pikiran manusia, itu kita seperti tidak percaya bahwa Tuhan itu bisa menebus kita. Nah, itu tapi dari kepercayaan Kristen, kita masuk surga karena kita diselamatkan Tuhan. Itulah ada dibilang Paskah, Jumat Agung. Nah, Tuhan mati di kayu salib, dikuburkan dan bangkit. Sampai di situ sudah paham, saudara Iman? Saya sudah paham. Ya. Dan percayalah, Yesus Kristus saja untuk keselamatan yang kekal. Diambil dari Kisah nggak usah Pak. Kisah 16 ayat 31, Yohanes 1 ayat 12, 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 11, Roma 10 ayat 9 sampai 10. Kita lanjut lagi, Bapak Iman. Pertanyaannya, apakah hal ini masuk akal menurut Anda? Maksudnya begini, apakah yang kita ngomongkan tadi, yang barusan kita bahas tadi, masuk akal menurut Iman? Ya, masuk akal, karena penyerahan itu adalah sebagai gambar atau lambang bahwa kita itu percaya pada Tuhan. Ya. Dan Tuhan Yesus itu telah mati dan bangkit, dan pada hari ketiga dia itu naik ke surga untuk menebus dosa-dosa kita, atau sudah selesai dosa kita selama 1 tahun. Ya. Pertanyaan saya kepada Bapak Iman, Saudara Iman, maukah Anda menerima karunia hidup yang kekal?
Kita lanjutkan, saudara Iman. Apakah yang kita bahas tadi semua menurut saudara Iman masuk akal? Menurut saya itu semua itu masuk akal. Mengapa Anda bilang masuk akal? Apa alasannya? Karena begitu besar pengorbanan Tuhan untuk manusia yang berdosa ini, sampai dia rela dirinya untuk mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Oke. Pertanyaan selanjutnya, saudara Iman. Apakah saudara Iman mau menerima karunia yang kekal? Saya akan menjawab, saya mau menerima karunia yang kekal. Kenapa dia bilang? Karena Tuhan itu Allah yang sempurna. Allah sempurna itu tidak mempunyai segala kesalahan atau pelanggaran atau dosa yang dimilikinya. Oke. Penjelasan penyerahan biarkanlah saya yang menjelaskan. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa penyerahan. Silakan saudara Iman membawa doanya. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata tinggi dalam kerajaan surga, kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Bela Tuhan masuk ke dalam hatimu dan menjadi juru selamat bagi hamba-Mu ini, ya Tuhan. Amin. Sekian dulu pertanyaan saya kepada saudara Iman. Terima kasih atas waktunya.